Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Herani Putri dari kelas MIPA 2 SMA LTIGM Palembang tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan mempresentasikan terkait Kerajaan Panjalu sebagai tugas proyek Kerajaan Hindu-Buddha dari mata pelajaran sejarah Indonesia dengan guru pengampu Miss Veralia Eka Putri, SPD MPD. Dan berikut ialah peta wilayah dari Kerajaan Panjalu dan Jenggala yang berada di Jawa bagian timur. Untuk Kerajaan Panjalu terdapat di bagian berwarna merah dengan Daha sebagai kota penting. Panjalu atau Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang terletak di Jawa bagian timur. Kerajaan ini diawali oleh tamatnya Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga pada tahun 1009 hingga 1042 Masehi, yang merupakan turunan dari dinasti Mataram kuno periode Jawa Timur. Sebelum wafat, sang raja sejatinya telah menunjuk penerusnya untuk memimpin kerajaan Kahuripan, yaitu putrinya yang bernama Sanggarama Wijaya Tunggadewi. Namun, sang putri mahkota memilih untuk menjadi pertapa. Raja Airlangga akhirnya membagi kerajaannya menjadi dua bagian demi menghindari pertikaian antara kedua putranya, Sri Samarawidaya dan Mapanji Karasakan, yang sama-sama menginginkan tahta Kahuripan. Pembagian kerajaan ini dilakukan oleh Brahmana Sakti, yaitu Empu Barada. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, dengan pusatnya tetap di Kahuripan, di wilayah bagian timur, yang diberikan kepada Mapanji Karasakan, sedangkan Kerajaan Panjalu berada di wilayah bagian barat dengan pusatnya Daha, yang diberikan kepada Sri Samarawidaya. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas seperti yang dikisahkan pada Prasasti Mahaksupya 1289 Masehi, Kitab Kertagama 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang 1540 Masehi. Kerajaan Panjalu mengalami kejayaan pada masa Srijabaya 1135 hingga 1157 Masehi. Dikutip dari tulisan bertajuk Sejarah Panji dalam majalah Adiluhung edisi ke-14 tahun 2017, dan juga catatan Cina yang berjudul Ling Wai Taita yang ditulis oleh Chou Kufei pada 1178 Masehi memperkuat hal ini. Chou Kufei menuliskan bahwa pada masa itu negeri-negeri di dunia yang terkaya selain Cina ialah Arab, dinasti Abbasiyah, Jawa, dan Sumatera. Untuk Jawa disebutkan Kerajaan Panjalu, dan untuk Sumatera disebutkan Kerajaan Sriwijaya. Disebutkan pula wilayah kekuasaan Kerajaan Panjalu yang meliputi Pacitan, Medang atau Medang, Malang, Dieng, Surabaya, Papua Barat, dan Sumbar. Kemudian Bali, Papua, Nusa Tenggara, Tanjung Pura, Timor, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Meskipun Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala sudah dibagi sama rata, namun polemik masih tetap ada di antara kedua kerajaan ini. Salah satu bukti yang menyatakan bahwa adanya perang saudara antara Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala ialah Prasasti Ngantang yang berisikan tulisan Panjalu Jayati atau Panjalu Menang. Catatan ini diperkirakan merujuk pada kemenangan Panjalu atas Kerajaan Jenggala. Selanjutnya ditemukannya prasasti Turungiat yang berkerangka 1044 Masehi dengan isi memberitahukan bahwa adanya perang saudara antara kedua kerajaan ini sepeninggal Airlangga, yaitu Kerajaan Jenggala melawan Kerajaan Kediri atau Panjalu. Kerajaan Jenggala akhirnya benar-benar runtuh pada 1059 Masehi. Dengan demikian, Kerajaan Panjalu merupakan satu-satunya kerajaan dinasti keturunan Airlangga yang masih berkuasa. Pada 1222, Kertajaya sedang berseteru dengan kaum Brahmana yang akhirnya meminta perlindungan dari Ken Arok Aku Tumapel, dan Ken Arok juga bercita-cita untuk membuat merdeka Tumapel yang menjadi daerah bawahan Kediri. Perang Kediri Tumapel ini terjadi di Desa Ganter. Pasukan Ken Arok menghancurkan pasukan Kertajaya yang membuat Kerajaan Panjalu runtuh dan mulai detik itu berbalik menjadi bawahan Kerajaan Tumapel atau Singasari. Setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya, Kediri akhirnya menjadi wilayah di bawah kekuasaan Singasari, dan Ken Arok mengangkat Jayasabha putra Kertajaya untuk menjadi Bupati Kediri. Pada tahun 1298, Jayasabha digantikan oleh putranya Sastrajaya, dan pada tahun 1271 Sastrajaya digantikan kembali oleh putranya Jayakatwang. Jayakatwang akhirnya melakukan pemberontakan pada Singasari yang saat itu masih dipimpin oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanegara, Jayakatwang akhirnya membangun ulang kerajaan Kediri. Namun sayangnya hanya bertahan selama 1 tahun karena terjadinya serangan gabungan pasukan Mongol dan pasukan menantu Kertanegara, Raden Wijaya.
Sri Samarwijaya merupakan raja pertama dari Kerajaan Panjalu sejak tahun 1042 Masehi. Sri Jayawarsa merupakan raja Kerajaan Panjalu di sekitar 1104 Masehi. Sri Bhamaswara merupakan raja Kerajaan Panjalu yang berkuasa di sekitar tahun 1117 hingga 1130 Masehi. Sri Maharaja Jayabaya merupakan raja Kerajaan Panjalu yang berkuasa pada 1135 hingga 1157 Masehi. Sri Sarwaswara merupakan raja Kerajaan Panjalu yang memerintah sekitar abad 1159 hingga 1161. Sri Areswara merupakan raja Kerajaan Panjalu yang berkuasa di sekitar 1101 Masehi. Sri Gandra merupakan raja dari Kerajaan Panjalu yang pemerintahannya di sekitar 1141. Sri Areswara merupakan raja Kerajaan Panjalu yang pemerintahannya sekitar 1180 hingga 1190. Sri Maharaja Kertajaya merupakan raja terakhir dari Kerajaan Panjalu yang berkuasa pada 1194 hingga 1222 Masehi. Dari sini kita dapat mengetahui raja-raja yang terkenal dari Kerajaan Panjalu. Yang pertama ialah Raja Sri Samarwijaya, di mana ia merupakan raja pertama dari Kerajaan Panjalu. Kedua, Sri Bhamaswara. Ketiga, Raja Kertajaya, di mana pada pemerintahannya ialah merupakan berakhirnya kekuasaan Kerajaan Panjalu. Dan yang terakhir ialah merupakan Sri Maharaja Jayabaya, di mana Kerajaan Panjalu mengalami pada puncak keemasannya pada saat pemerintahannya. Garuda Mukha Lancana atau lencana yang bergambar burung Garuda. Ternyata sebelum NKRI menggunakan lambang Garuda, Raja Airlangga, pendiri Kerajaan Panjalu, telah menggunakannya sebagai lencana. Suara mengeluarkan prasasti Semanding dan prasasti Ceker yang terdapat lancana atau simbol dari masa pemerintahannya. Ariswara Lancana atau lencana yang bergambar Ganesha yang digunakan oleh Sri Ariswara. Namun sayang, hingga kini belum ada keterangan yang jelas tentang misteri lencana Raja Saraswara ini. Chandra Kapala merupakan lencana yang digunakan oleh Raja Bhamaswara. Dalam proses dihantang dengan slogan Panjalu Jayati, ini pula merupakan wujud kemenangan Panjalu atas Jenggala yang berhasil menyatukan kembali setelah sebelumnya kerajaan dibagi dua oleh Prabu Airlangga. Lencana Sri Kertajaya yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Panjalu. Lencana yang digunakan berupa bergambang di sebuah benda kotak miring berlipat-lipat yang diapit oleh tanduk serta teriringi sayap. Ada tanduk yang dominan tersebut, kemudian lencana ini disebut Jenggala Cenggana. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu perdagangan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di luar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran di Sungai Brantas. Pada masanya, Kerajaan Kediri memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan mulai dari beras, emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan hartanya, tetapi berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Sehingga raja sangat menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat dapat leluasa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Turun Hyang II menceritakan tentang nama Raja-Raja Jenggala dan dijelaskan pula Raja Kediri bernama Samarwijaya yang dibuat untuk penghargaan penduduk setempat dalam membantu Jenggala. Sirah Keting menceritakan tentang Raja-Raja Kerajaan Kediri saat ibu kotanya masih berada di Daha, dan raja yang disebut ialah Raja Sri Samarwijaya dan Sri Jayawarsa. Prasasti jaring yang dibuat pada masa Raja Gandra isinya sangat unik, yakni beberapa nama hewan seperti tikus pindah dan kerbau waruga. Selanjutnya kronik Cina, yaitu salah satu sumber sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu dari luar negeri, yaitu kronik Cina karya Chou Gufei yang berjudul Lingwai Taita, dan disebutkan bahwa Kerajaan Panjalu merupakan salah satu kerajaan terkaya di Pulau Jawa. Prasasti Ngantang yang berisi tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah oleh Raja Jayabaya untuk Desa Ngantang karena telah mengabdi pada Kerajaan Panjalu. Prasasti Kamulan, sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Panjalu ketika diserang oleh raja dari kerajaan sebelah timur. Kitab Bharatayuddha yang ditulis pada zaman Raja Jayabaya yang memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu dan Jenggala. Kitab Lubdaka bercerita tentang pemburu bernama Lubdaka yang mengadakan pemujaan terhadap Dewa Siwa sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka malah menjadi masuk surga. Candi Penataran terletak di Desa Penataran. Candi ini merupakan suatu kompleks candi yang sangat lengkap dan terluas. Candi Tora Wongso ditemukan pada 2007 yang memiliki bentuk dan gaya patung yang dibangun setelah penelitian sejak abad ke-9. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.